Film kali ini berjudul Novocaine, dirilis tahun 2025 dengan sutradara Robert Olson bersama dengan Dan Blake. Film akan menceritakan kisah seorang pria bernama Ned yang menderita congenital insensitivity to pain atau tidak bisa merasakan sakit, sehingga dalam kesehariannya harus berhati-hati. Di rumah, setiap sudut meja diberi bola baseball supaya saat terkena tidak membuat luka di tubuh Ned. Air panas buat mandi juga diberi tanda agar panasnya tidak melukai kulit. Ned juga tidak memakan makanan padat karena takut lidahnya tergigit. Dan setiap makanan yang ia makan harus di blender terlebih dahulu. Ned bekerja sebagai wakil manajer di perusahaan bank simpan pinjam. Di kantor Ned, hal-hal yang berbahaya juga diberi pengaman oleh Ned. Pagi itu, Ned dan pegawai lainnya sedang mengadakan briefing pagi. Sampai ada seorang wanita yang juga pegawai datang terlambat yang bernama Sherry, yang membuat Ned terpana dan terpesona. Setelah selesai briefing, Ned bertemu dengan salah satu nasabahnya yang bernama Bapak Earl, yang istrinya baru saja meninggal, memberitahukan kalau ia ada kendala dalam melunasi hutangnya. Ned berkata kalau Earl tidak bisa membayar toko dan rumahnya akan disita. Namun karena Ned masih memiliki hati nurani, memberikan waktu kepada Earl untuk mengurus jaminan sosial dan pensiun istrinya, serta pengesahan wasiat istrinya terlebih dahulu. Walaupun itu tidak menjamin kalau Earl tidak kehilangan tokonya, namun setidaknya Earl tidak kehilangan rumahnya. Hal itu membuat Earl senang dan berterima kasih. Setelah itu, untuk menghilangkan stres kerja, Ned pergi ke pantry untuk membuat kopi. Saat akan menuangkan kopi, Ned dikagetkan oleh Sherry yang membuat tangannya terkena kopi panas. Namun Ned tidak merasakan kesakitan, walaupun Sherry begitu panik melihatnya. Ned mengatakan kalau ia tidak apa-apa dan bisa mengurusnya. Tak lama alarm jamnya berbunyi dan Ned lalu pergi meninggalkan Sherry. Setelah itu, saat di kantornya, Ned mengobati lukanya itu. Tak lama datang Sherry menghampiri Ned. Melihat Sherry datang, Ned coba untuk menyembunyikan tangannya itu. Sherry yang merasa tidak enak bertanya apakah dirinya dipecat, karena ia baru bekerja selama 4 bulan. Ned mengatakan kalau Sherry tidak akan dipecat. Mendengar itu, Sherry lalu mengajak Ned makan siang. Namun Ned menolaknya dengan alasan kalau ia sudah membawa bekal buat makan siang. Mendengar itu, Sherry lalu pamit dari ruangan Ned. Setelah berpikir sebentar, Ned lalu mengejar Sherry dan menerima ajakannya itu. Singkat cerita, saat di tempat makan, Ned hanya memesan milkshake saja. Dan saat ditawari makanan, Ned beralasan kalau ia sudah kenyang. Karena itu, Sherry hanya memesan 1 pie saja. Sherry membuka perbincangan dengan menanyakan kenapa Ned tidak pernah kemana-mana saat makan siang. Ned menjawab kalau ia bukan orang yang suka bersosialisasi. Mereka juga berbincang soal Ned yang belum punya pacar dan tidak memakai aplikasi dating. Tak lama pesanan mereka datang. Sherry meminta untuk Ned mencoba pie itu, namun Ned terus menolaknya dan mengatakan kalau ia tidak bisa memakan pie. Ned lalu menceritakan kondisi yang dideritanya. Walaupun sudah mengetahui kondisi Ned, Sherry tetap membujuk Ned untuk mencoba memakan pie itu. Dan kalau ada apa-apa, ada Sherry yang bisa menyelamatkannya. Ned lalu perlahan-lahan memakan pie itu dan merasakan kalau pie itu begitu enak. Malam harinya, Ned bermain game bersama teman online-nya yang bernama Roscoe. Ini orangnya. Dan menceritakan kalau malam itu ia diajak Sherry pergi ke pameran seni. Tapi Ned memutuskan untuk tidak pergi dan lebih memilih untuk bermain game bersama temannya itu. Namun Roscoe mengatakan kalau Ned yang sudah membahas wanita itu berbulan-bulan menunjukkan kalau Ned jatuh cinta kepada Sherry. Namun karena Ned tidak pede, Ned merasa akan mengacaukannya saja. Namun setelah diyakinkan oleh Roscoe, Ned pun memutuskan untuk pergi. Setelah sampai tempat pameran, Ned melihat beberapa lukisan dan tak lama Sherry muncul menghampiri Ned dan senang melihat Ned mau datang. Sherry mengatakan kalau lukisan itu adalah karyanya, yang membuat Ned terkejut karena lukisan itu begitu bagus. Setelah itu, salah satu lukisan terjual yang membuat Sherry semakin senang. Setelah itu, mereka berdua minum bersama. Ned bertanya soal kehidupan Sherry.
Sherry menceritakan kalau dia sering berpindah-pindah tempat tinggal karena dia yatim piatu. Sampai saat umur 12 tahun Sherry diadopsi. Namun saat umur 18 tahun Sherry memutuskan untuk pergi dari rumah dan tinggal sendiri. Karena keluarga yang mengadopsinya kurang menyayangi Sherry. Dan sampai sekarang Sherry tinggal sendiri. Di tengah perbincangan terdengar suara memanggil Ned dengan Novocaine, yang ternyata adalah teman sekolahnya dulu yang sering membulinya. Karena tahu Ned tidak merasakan sakit, karena itu juga Ned dipanggil Novocaine. Setelah menyapa pria itu lalu kembali ke teman-temannya. Ned tidak begitu suka dengan panggilan Novocaine. Namun menurut Sherry panggilan itu keren seperti superhero. Mendengar itu Ned menjadi senang. Tiba-tiba kembali alarm jam Ned berbunyi. Ned lalu pamit pergi ke toilet. Namun sebelum itu Sherry yang penasaran bertanya kenapa ada alarm. Ned menjawab kalau ia memasang alarm setiap 3 jam sekali. Sebagai pengingat untuk pipis. Karena kalau tidak akan membahayakan Ned. Saat kembali dari toilet, Ned melihat kalau Sherry sedang tertawa bersama dengan teman Ned tadi. Dan Ned melihat kalau Sherry terlihat bahagia. Melihat itu Ned menjadi pesimis. Namun Ned tetap menghampirinya. Dan coba membaur. Sampai Sherry menyarankan untuk mereka melupakan masa lalu dan berbaikan. Dan untuk merayakan itu, Sherry mengajak mereka minum bersama. Bartender lalu memberikan minuman untuk Ned dan temannya. Lalu meminumnya bersama. Namun setelah itu teman Ned mulai batuk-batuk. Lalu bertanya, minuman apa ini? Bartender lalu mengeluarkan botolnya yang ternyata itu saus sambal level 5. Padahal Ned tidak merasakan apa-apa. Itu dilakukan Sherry untuk membalas perlakuan kepada Ned. Setelah itu Ned dan Sherry pergi dengan tertawa. Setelah itu mereka berdua pergi ke rumah Ned. Mereka terlihat semakin dekat. Sherry juga terkagum-kagum saat melihat tato yang dimiliki oleh Ned. Yang Ned buat sendiri. Tato yang memiliki cerita, namun tato itu belum selesai. Karena Ned masih bingung akhir ceritanya. Terlalu dalam suasana mereka berdua lalu bercinta. Pagi harinya saat Ned terbangun, Sherry sudah tidak berada di sampingnya. Namun Sherry meninggalkan sebuah pesan yang membuat Ned begitu senang. Dan hari itu ia berangkat kerja dengan begitu senang dan saat di kantor pun juga begitu semangat. Sesekali melihat Sherry dari ruang kerjanya. Singkat cerita, tiba-tiba datang 3 perampok yang memakai baju Sinterklas. Penjahat itu bernama Andre, Ben, dan Simon. Yang langsung memberi tembakan peringatan yang membuat orang yang ada di tempat itu ketakutan dan tiarap. Setelah itu Simon membawa manajer itu membuka berangkasnya, namun ia tidak mau dan membuatnya dipukul oleh Simon. Selain itu, karena jenggot Simon lepas dan membuat manajer melihat wajahnya, Simon lalu membunuhnya. Setelah itu, Simon membawa Ned dan menyuruhnya untuk memberikan kode berangkasnya. Namun Ned hanya diam. Saat melihat mayat manajer, Ned ketakutan. Simon beberapa kali memukuli Ned, karena Ned tidak memberitahu kodenya. Simon lalu menggunakan Sherry untuk mengancam Ned. Karena Ned tidak ingin Sherry terluka, ia memberitahu kode berangkasnya. Setelah itu Simon dan yang lainnya membawa semua uang yang ada. Sedangkan di luar polisi sudah berdatangan. Simon dan yang lainnya lalu pergi dari tempat itu membawa uangnya dan Sherry sebagai sandera. Simon meminta untuk semua polisi meletakkan senjatanya. Setelah itu para polisi ditembaki yang membuat beberapa tewas. Tak lama datang polisi lain namun langsung ditembaki dan membuat polisi itu terluka. Kesempatan itu digunakan oleh para perampok kabur. Sedangkan Ned yang sudah sadar lalu lari keluar untuk mengejar para perampok. Karena membawa Sherry. Saat akan mengambil mobil polisi, ia melihat ada polisi yang terluka. Karena tidak tega, ia menolong polisi itu. Dengan mengikatnya dengan sapu agar pendarahannya bisa dihentikan sementara. Setelah itu Ned mengambil pistol polisi dan membawa mobilnya lalu mengejar perampok. Saat tahu mereka dikejar, Simon meminta untuk berpencar dan bertemu kembali di toko. Melihat mobilnya berpencar, Ned memutuskan untuk mengejar salah satunya. Berharap itu mobil yang ada serinya. Namun yang dikejar adalah mobil Ben. Pengejaran itu terhenti saat jalan Ben tertutupi tempat sampah.
sedangkan Ned menabrak mobil pegawai konstruksi. Karena itu Ned turun dan langsung mengejar Ben. Ned sempat menodong Ben, namun karena Ned belum pernah menggunakan pistol, sehingga dengan mudah Ben mengalihkan perhatian dan memukul Ned, yang membuat pistolnya terlempar, sehingga membuat Ben bisa kabur, yang langsung dikejar oleh Ned, sampai mereka masuk ke sebuah dapur restoran. Karena perkelahian itu membuat para pegawai keluar dari tempat itu. Ben yang coba mengambil pistol dihentikan oleh Ned. Namun itu sia-sia, karena Ben bisa mengambil pistolnya dan langsung menembak Ned, tapi tidak mengenainya. Ben mengejar Ned yang bersembunyi, sampai ketika ada kesempatan Ned menggunakan teflon yang panas untuk memukul Ben yang membuat pistolnya terlempar dan masuk ke dalam minyak panas. Ned coba memukul Ben dengan teflon itu, namun oleh Ben ditahan yang membuat tangannya kepanasan. Ben lalu memukul dan melemparkan Ned, namun Ned hanya biasa saja. Terjadi perkelahian yang cukup lucu, sampai Ned melihat pistol yang berada di minyak goreng panas. Di serangan Ben yang terakhir, Ned mengambil pistol itu dan tanpa sengaja menembaknya tepat di dagu Ben, yang membuat Ben tewas. Setelah itu Ned muntah darah. Setelah cukup tenang, Ned lalu mengambil HP milik Ben yang ada pesannya kalau yang lain sudah sampai di tempat kerja. Ned lalu mencari petunjuk di mana tempat kerjanya berada, tapi ia hanya melihat tato di tangan Ben dan memfotonya. Setelah itu pergi dari tempat itu dengan menggunakan mobil Ben. Ned lalu menghubungi Roscoe menceritakan apa yang terjadi dan meminta untuk Roscoe menemukan di mana tato itu dibuat. Roscoe awalnya tidak mau terlibat dan meminta untuk Ned melaporkan ke polisi. Namun Ned menjawab kalau itu tidak bisa karena ia mencuri mobil polisi. Setelah mendengar itu, Roscoe mau mencarikannya. Sedangkan di TKP datang detektif Minci dan Coltrane, yang langsung diberitahu kalau ada 3 petugas tewas, 1 di ICU, manajer bank tewas, 3 penembak dan 2 mobil, membawa 1 sandera dan 1 tersangka tambahan yang masih berkeliaran. Tersangka yang dimaksud adalah Ned. Polisi mengira kalau Ned terlibat dalam perampokan itu. Minci lalu meminta data tentang Ned. Sedangkan Ned pergi ke toko Earl untuk meminta bantuan. Di tempat itu Ned mengambil peluru yang mengenai tangannya. Karena tidak merasakan sakit, Ned dengan santai mencari peluru itu dengan pinset. Padahal Earl sudah ngilu melihat Ned melakukan itu. Setelah peluru dikeluarkan, Ned lalu menggunakan lem untuk menutup lukanya. Setelah itu Ned menyuntikkan obat adrenalin agar tubuhnya bugar kembali. Sebelum pergi, Ned memberikan 2 kepok uang kepada Earl untuk membantuan membayar hutangnya. Earl begitu berterima kasih kepada Ned. Setelah itu Ned pergi. Tak lama Ned dikirimi alamat yang membuat tato Ben. Lalu Ned bergegas ke tempat itu. Di tempat lain, para polisi mendatangi tempat Ben terbunuh. Minci mendapat info dari staf dapur kalau yang melakukan pembunuhan adalah seorang pria gila berdasi. Coltrane menduga kalau yang melakukan adalah si asisten manajer. Selain itu, Coltrane juga sudah mendapat info tentang Ned. Pria lajang usia 30 tahun, tidak ada catatan kriminal, tidak ada afiliasi, tidak ada surat tilang, dan seorang pemain game dengan nickname Magic Netball, dan sudah bekerja di tempat bekerjanya selama 6 tahun. Mendengar itu, Minci seperti ragu kalau Ned seorang pembunuh. Namun Coltrane memperlihatkan apa yang terjadi di tempat itu. Minci lalu meminta nomor telepon Ned dan ingin menghubunginya. Walaupun menurut Coltrane tidak akan diangkat. Namun saat Minci menghubunginya, Ned mengangkatnya. Sambil Minci meminta untuk Ned menyerahkan diri, polisi lain sedang melacak HP milik Ned. Mendengar itu, Ned berpikiran kalau dirinya dianggap sebagai komplotan penjahat. Walaupun Minci berusaha untuk menyangkalnya. Selain itu, Minci juga meminta agar kasus itu diserahkan kepada polisi. Namun Ned yang kurang percaya dengan polisi mengatakan kalau ia akan menemukan Cherry sendiri. Ned lalu mengibaratkan kalau yang diculik itu adalah anaknya Minci. Apakah Minci akan menunggu orang lain untuk menyelamatkannya? Mendengar itu, Minci hanya bisa terdiam. Karena HP Ned sudah terlacak, Minci lalu membiarkan Ned melakukan apa yang ingin ia lakukan.
Scene lalu berpindah ke markas perampok. Andre mulai khawatir karena Ben belum juga kembali. Melihat itu, Simon coba meyakinkan Andre kalau Ben akan segera kembali. Sedangkan Sherry terlihat merenung. Di sini diketahui kalau Sherry adalah adiknya Simon dan tujuan Sherry mendekati Ned untuk mengetahui kode berangkasnya. Namun rencana awal sepakat kalau tidak ada korban. Tapi tadi ada korban membuat Sherry kebingungan dan marah kepada Simon. Mendengar itu, Simon menyalahkan Sherry karena tidak bisa mendapatkan kode dari Ned. Scene lalu berpindah ke tempat Ned berada, tepatnya di tempat tato Ben dibuat. Orang yang membuat tato bernama Zeno. Setelah bertemu dengan Zeno, Ned berpura-pura kalau ingin membuat tato seperti temannya, lalu memperlihatkan tato milik Ben. Zeno lalu menyebut kalau tato itu milik Ben. Ned yang jadi tahu kalau namanya adalah Ben lalu berpura-pura mengenalnya, sambil basa-basi dan berusaha mencari bahan perbincangan. Ned lalu bertanya nama belakang Ben, karena Ned beralasan kesusahan untuk mengatakan nama belakangnya itu. Karena hal itu, Zeno jadi curiga kalau Ned bukan teman Ben. Zeno lalu perlahan-lahan mengambil pisau, namun hal itu diketahui oleh Ned yang langsung menodongnya dan meminta untuk membuang pisaunya. Zeno lalu membuang pisaunya, namun karena Ned terlalu fokus dengan Zeno, tanpa sadar asisten Zeno memukul tangan Ned yang membuat pistol Ned terlempar. Melihat itu, Zeno coba memukul Ned. Namun Ned bisa menghindar dan pukulan itu mengenai asistennya yang membuatnya pingsan. Setelah itu terjadi pergelutan di antara mereka. Karena badan Zeno lebih besar dari Ned, Ned beberapa kali kena pukul dan terjatuh. Tapi Ned juga dapat melukai Zeno dengan menancapkan potongan kayu ke badannya. Namun hal itu tidak berpengaruh banyak kepada Zeno, karena Zeno masih bisa mengajar Ned. Sempat melemparkan Ned ke arah kaca yang membuat kaca itu pecah berkeping-keping. Melihat itu, Ned lalu berulang menghantamkan tangannya ke serpihan kaca, yang membuat tangannya penuh dengan pecahan kaca yang menancap. Setelah itu, Ned menyerang Zeno dan wajahnya terluka. Karena Zeno tidak bisa membalas, Ned lalu menyiksanya sambil bertanya apa nama belakang Ben. Sampai akhirnya Zeno memberitahu kalau nama belakang Ben adalah Clark. Setelah tahu, Ned lalu menghubungi rekannya untuk memeriksa dokumen atas nama Ben Clark. Dengan alasan akan mengajukan kredit dan Ned butuh data untuk memastikannya. Setelah itu Ned diberitahu alamatnya. Karena tidak ada kertas, Ned menulis alamat itu di tangannya. Setelah itu pergi. Sedangkan di tempat lain, Ben yang tidak kunjung muncul membuat Andre khawatir dan memutuskan untuk pergi mencarinya. Sedangkan Ned yang sudah sampai di rumah Ben coba untuk masuk ke rumah itu dan perlahan-lahan menyusurinya. Sampai ia tak sengaja menginjak jebakan yang membuat bola duri menancap di punggungnya. Namun Ned tidak merasakannya dan sempat kebingungan. Setelah melihat bola itu, dengan santai Ned menariknya. Setelah itu Ned masuk ke dapur dan lagi-lagi Ned menginjak jebakan. Kali ini ada panah yang menembus di kakinya. Namun Ned tetap santai saat melihatnya. Karena tidak mau terkena jebakan lagi, Ned menggunakan lemari untuk mengetahui ada jebakan atau tidak. Dirasa aman, Ned mencoba masuk ke ruangan lain. Ned menemukan seragam yang bertulisan nama bengkel yang menjadi tempat berkumpulnya Simon dan yang lainnya. Saat Ned akan pergi dari rumah itu, lagi-lagi Ned kena jebakan. Kali ini Ned terkena jeratan tali yang membuatnya tergantung terbalik. Ned lalu menghubungi Roscoe untuk menolongnya. Namun Roscoe tidak mau terlibat lebih lagi. Ned mengatakan kalau ia tidak menolongnya, Sherry bisa mati dan mungkin dirinya juga bisa mati. Selain itu, Ned mengatakan kalau hanya Roscoe temannya, walaupun mereka hanya kenal melalui internet dan belum pernah bertemu. Karena Ned mengatakan kalau ia membutuhkan Roscoe. Roscoe lalu menolongnya dan ia akan sampai 10 menit lagi. Mendengar itu, Ned begitu senang lalu mengatur timer 10 menit. Setelah itu, datang Andre ke rumah itu dan melihat kalau jebakannya sudah ada yang mengaktifkannya. Karena itu, Andre lalu mengeluarkan pistolnya dan mencari siapa yang sudah masuk ke rumahnya. Sampai ia menemukan Ned yang tergantung. Andre bertanya tentang Ned. Ned menjawab kalau ia pencuri yang salah masuk rumah.
Namun Andre tidak percaya karena ada tulisan alamat rumah di tangan Ned. Andre lalu dihubungi Simon memberitahu kalau Ben tewas dan Simon mengetahui itu dari berita yang ada di radio. Andre bertanya siapa yang melakukannya. Simon mengatakan kalau hanya seorang pria kurus yang memakai jas. Setelah mendengar itu, Andre yang marah lalu menodongkan pistol ke arah Ned dan bertanya apa dia yang membunuh adiknya. Sebelum menjawab, Ned melihat jamnya dan masih 7 menit sebelum Roche datang. Ned lalu mengaku kalau memang dirinya yang membunuh adiknya dan meminta untuk segera menghabisinya, jangan buang-buang waktu. Namun Andre memiliki rencana lain. Andre lalu menurunkan Ned dan mengikatnya di kursi dan coba menyiksa Ned dengan menakut-nakuti dengan rasa sakit. Saat Ned disiksa, ia pura-pura kesakitan untuk mengulur waktu sampai Roche datang. Selain ditusuk-tusuk, Andre lalu menyiksa Ned dengan mencabut kuku tangannya, dan Ned lagi-lagi berpura-pura kesakitan. Tidak hanya itu saja, Andre lalu mengambil sebuah pisau lipat dan akan menekan mata Ned. Namun sebelum itu terjadi, Andre dipukul oleh Roche. Setelah itu mereka berencana untuk pergi. Namun baru beberapa langkah, Ned kembali diserang oleh Andre. Ned lalu meminta untuk Roche mencari sesuatu. Selagi Ned baku hantam, Roche lalu menemukan sebuah pisau dan melemparkannya ke arah Ned yang sudah bersiap menangkapnya. Namun pisau itu tidak tertangkap, namun tertancap di tangan Ned, yang langsung digunakan untuk menusuk kaki Andre. Andre lalu mengambil pisau itu lalu menyerang Ned, dan Ned coba menghindarinya. Setelah itu muncul Roche menyemprotkan semprotan beruang ke arah Andre. Tapi tak jauh melangkah, Roche menginjak jebakan yang umumnya terpukul palu. Untung saja Roche memakai helm, tapi tetap saja tumbang. Kembali Ned dan Andre berkelahi sampai akhirnya Ned menjepit kepala Andre dengan kedua kakinya, yang langsung menembuskan busur yang tadi di kaki Ned, menembus kepala Andre yang membuatnya tewas. Setelah itu Roche tersadar. Roche lalu mengobati luka Ned. Tak berselang lama polisi datang. Roche menganggap kalau itu bagus dan meminta untuk Ned menceritakan semua kepada polisi. Namun Ned tidak bisa karena polisi mengira kalau Ned ikut terlibat. Namun kalau Ned keluar begitu saja akan ditangkap dan tidak bisa menyelamatkan Sherry. Roche lalu bertukar pakaian lalu pergi menggunakan motor Vespanya sebagai pengalihan selagi Ned pergi. Minci yang melihat itu lalu mengejarnya. Setelah cukup jauh, Roche berhenti lalu membuka helmnya. Merasa tertipu, Coltrane lalu memborgol Roche dan mengancam kalau akan menangkapnya. Roche yang ketakutan lalu memberitahu kemana Ned pergi. Sedangkan Ned sudah sampai di bengkel, di mana tinggal Simon dan Sherry yang berada di sana. Di mana Sherry sudah mulai memberontak, tidak ingin lagi mengikuti Simon. Karena menurut Sherry, Simon sudah tidak seperti yang dulu. Mendengar itu, Simon yang marah lalu mengambil pistol dan coba untuk membunuh Sherry. Namun sebelum itu terjadi, datang Ned yang menodongkan pistol ke arah Simon dan meminta untuk menjatuhkan pistolnya, yang membuat Sherry terkejut melihat Ned datang. Simon lalu bertanya, "Siapa kamu?" Ned menjawab, "Seseorang yang telah membunuh teman-temanmu." Lalu menyuruh Simon untuk melepaskan Sherry dan pergi dari tempat itu. Mendengar itu, Simon kaget sambil tertawa. Lalu memberitahu Ned kalau Sherry adalah adiknya. Dan alasan Sherry mendekati Ned semata-mata hanya ingin tahu kode berangkas itu. Mendengar itu, Ned terlihat shock dan diam. Sherry yang mulai memiliki rasa yang nyata terhadap Ned coba mengatakan kalau yang terjadi kepada mereka berdua adalah nyata. Namun Ned masih terdiam. Kesempatan itu dimanfaatkan Simon untuk menyerang Ned. Dan Ned hanya pasrah, tidak ada perlawanan. Sampai saat wajahnya digenjot dengan ban mobil, ia tetap diam saja. Melihat itu, Sherry coba menghentikan dengan melawan Simon, namun itu sia-sia. Simon dan Sherry berdebat sambil Simon mengarahkan pistol ke arah Sherry. Sherry meminta untuk Simon pergi saja dan bawa uangnya, dan Sherry memilih untuk tinggal. Simon yang tidak terima coba membunuh Sherry. Namun tiba-tiba Simon ditembak oleh Coltrane dan tumbang. Setelah itu petugas medis masuk dan membawa Ned. Michi lalu menangkap Sherry yang terlihat begitu khawatir dengan keadaan Ned. Saat mereka akan pergi, Coltrane ditembak oleh Simon yang ternyata belum tewas.
Setelah itu Minci yang tertembak namun tidak parah, sedangkan Sherry berusaha kabur. Simon lalu mengambil uangnya, membaca ambulan yang membawa Ned dan pergi dari tempat itu. Melihat Simon sudah pergi, Sherry lalu kembali masuk dan coba menolong Minci. Namun Minci yang tidak percaya menodong Sherry dan meminta agar ia ikut. Mendengar itu, Sherry membantunya lalu masuk ke mobil dan pergi mengejar Simon, karena Sherry tahu kemana Simon akan pergi. Sedangkan di ambulan, Ned yang diborgol berusaha untuk melepaskan borgol itu dengan cara mematahkan jempolnya. Setelah lepas dari borgolnya, Ned mengembalikan jempolnya ke semula. Simon menembak Ned namun tidak kena dan pistolnya terjatuh, dan saat Ned akan menembak Simon, pelurunya habis. Mereka sudah sampai di pelabuhan di mana ada kapal yang sudah disiapkan Simon untuk kabur. Tapi di tengah perjalanan, Ned yang melihat alat kejut portable lalu coba menyalakannya. Setelah siap, Ned menyetrum Simon yang membuat mobilnya menabrak kontainer dan terguling. Ned yang masih setengah sadar lalu coba untuk keluar, tapi tiba-tiba diserang oleh Simon. Ned dicekik dengan tali lalu mengambil pisau yang langsung menusuk kaki Simon beberapa kali. Namun Simon masih baik-baik saja. Karena itu Ned memotong tali di lehernya dan membuatnya terlepas. Perkelahian semakin sengit, sedangkan di sisi lain, Sherry yang sudah sampai lalu turun, namun sebelum itu Minci memberikan pistolnya kepada Sherry dan meminta untuk Sherry membunuhnya karena Simon sudah membunuh rekannya. Sherry menerima pistol itu lalu meminta Roche untuk membawa Minci ke rumah sakit. Sedangkan di tempat lain, Ned terus dipukuli oleh Simon, sampai Simon mematahkan tangan Ned sampai terlihat tulangnya mencuat. Dan tampak Simon begitu lega dan senang. Saat Simon akan menginjak kepala Ned, datang Sherry yang langsung menembak Simon. Namun Simon masih bisa bersembunyi. Sherry terus mencarinya, namun malah Sherry yang gantian dipukuli oleh Simon. Tapi Sherry dapat mencakar muka Simon lalu beberapa kali memukulnya. Namun itu tidak cukup untuk menumbangkan Simon. Sedangkan Ned coba mencari cara untuk menolong Sherry, sampai ia melihat suntikan adrenalin, lalu berusaha untuk mengambilnya, lalu menyuntikannya ke dalam tubuhnya sendiri, sehingga ia punya tenaga untuk menusuk Simon menekan tulang tangannya, dan kali ini Simon pun tewas. Lalu Ned ikut tumbang. Melihat itu, Sherry coba untuk membuat agar Ned tetap sadar. Tak lama setelah itu datang polisi dan ambulan. Singkat cerita, saat Ned sadar, seluruh tubuhnya diperban dan terbaring di rumah sakit setelah beberapa hari koma, dan banyak luka di badan serta beberapa tulang patah, pendarahan di otak dan luka bakar yang parah. Namun Roche terus menemani Ned di rumah sakit. Setelah itu datang Minci memberitahu Ned kalau seharusnya ia dipenjara cukup lama karena banyak kejahatan yang dilakukannya, walaupun tidak disengaja. Namun karena Ned menyelamatkan polisi dan Roche yang menjadi saksi yang cukup meyakinkan, sehingga pengadilan memutuskan Ned harus menjalani tahanan rumah selama 6 bulan dan 5 tahun masa percobaan. Selain itu, Minci juga memberikan kartu ucapan cepat sembuh kepada Ned dari putrinya, yang membuat Ned senang. Setelah itu, Minci meninggalkan mereka. 1 tahun kemudian, Ned sudah terlihat membaik dan pulih. Setelah itu, Ned menemui Sherry untuk merayakan setahun mereka bersama. Namun karena Sherry terlibat dalam kejahatan itu, Sherry masuk penjara dan masih harus menjalani hukuman 8 bulan lagi. Karena itu, Ned hanya punya waktu 15 menit di setiap kunjungannya. Sebelum kembali ke sel, Sherry berkata, "Sampai bertemu lagi, Novocaine," sambil tersenyum. Dan film ini diakhiri dengan Ned memakan kue pie sambil tersenyum. Film pun selesai.